Iran menghadapi konsekuensi dari dua kesalahan strategis besar. Bahkan jika negara itu berusaha memperbaiki situasi militer saat ini, kegagalan ini tak mudah dibalikan. Setelah 12 hari konflik intens dengan Israel, Iran mulai melakukan evaluasi internal atas operasi militernya. Satu fakta pahit yang muncul adalah betapa efektifnya operasi intelijen dan serangan Israel. Dengan dukungan pengumpulan data intelijen yang terstruktur dan jangka panjang, Israel bersama unit intelijennya melancarkan operasi terkoordinasi terbesar dalam sejarah mereka. Sejumlah perwira tinggi militer Iran tewas. Garda Revolusi Iran kehilangan hampir seluruh struktur komando utamanya sejak hari-hari awal perang. Sistem pertahanan udara berlapis dan bernilai miliaran dolar yang dibangun Iran hancur ditembus. Bahkan drone tempur Israel berhasil masuk hingga ke wilayah udara Teheran dan melaksanakan serangan presisi. Kekalahan Iran dalam perang intelijen dan kekacauan dalam rantai pengambilan keputusan militer menjadi bukti rapuhnya mekanisme komando Iran. Sejumlah besar pejabat senior di level tertinggi Garda Revolusi Iran, dari kepala staf hingga pimpinan setiap cabang militer termasuk unit rudal dan antariksa, menjadi target utama serangan udara Israel. Akibatnya, pada fase kritis serangan awal, Iran kehilangan struktur komando pusatnya. Tidak ada figur senior yang mampu mengambil alih kendali situasi secara langsung. Sementara Iran kini mulai mengevaluasi ulang postur pertahanan dan struktur angkatan udaranya, media Rusia melaporkan bahwa Teheran mempertimbangkan opsi pembelian jet tempur J-10C dari Cina untuk memperbaiki kekuatan udaranya yang saat ini sangat lemah. Namun para analis menilai, masalah utama Iran bukan sekedar soal jumlah jet tempur atau kualitas sistem pertahanan udaranya. Persoalan terbesar ada pada dua kesalahan strategis yang selama ini diabaikan Teheran. Pertama, dalam konflik panjang melawan Amerika Serikat dan Israel, Iran tidak pernah memiliki inisiatif strategis. Keputusan politik yang terpecah, perebutan pengaruh antar faksi, serta ilusi bahwa suatu hari Barat akan melunak, membuat Iran terus berada dalam posisi defensif. Iran tidak pernah benar-benar membangun konsep strategi jangka panjang untuk menghadapi tekanan Amerika dan Israel. Bahkan, Iran lebih sering bereaksi terhadap tindakan lawan ketimbang mengambil inisiatif sendiri. Selama bertahun-tahun, Iran terus berkhayal bahwa program nuklirnya bisa menjadi alat tawar-menawar diplomatik. Padahal, dari sudut pandang Washington dan Tel Aviv, targetnya sederhana, membongkar total setiap potensi ancaman nuklir dari Iran. Strategi Israel terhadap Iran adalah penghancuran total, bukan negosiasi. Hal ini ditegaskan oleh analis Jeffrey Sachs dalam wawancaranya dengan Tucker Carlson, yang mengungkap adanya dokumen strategi Israel untuk menghancurkan total kekuatan militer Iran yang sudah dirancang sejak 3 dekade lalu. Kesalahan kedua adalah sikap ambigu Iran terhadap program nuklirnya sendiri. Di internal pemerintahan Iran, kebijakan soal nuklir selalu menjadi medan tarik ulur antar faksi politik, mulai dari kelompok pro-negosiasi, kelompok garis keras, hingga pihak militer. Setiap keputusan besar soal program nuklir selalu melewati proses negosiasi internal yang lamban, penuh kompromi, dan sering berujung tanpa kesepakatan bulat. Yang lebih fatal, ketergantungan Iran terhadap kompromi diplomatik membuatnya melewatkan banyak momen strategis. Bahkan saat Teheran punya kesempatan meningkatkan postur militernya, mereka tetap sibuk dengan ilusi kesepakatan damai dengan Barat. Ironisnya, sementara Iran sibuk berdebat internal, militer Amerika Serikat sudah mempersiapkan skenario serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran sejak bertahun-tahun lalu. Operasi Midnight Hammer adalah rencana serangan terstruktur untuk menghancurkan 3 fasilitas bawah tanah utama Iran dengan memanfaatkan titik lemah berupa ventilasi besar di situs tersebut. Dan pada Juni 2025, rencana itu akhirnya dijalankan. Semua ini menunjukkan, dalam hal konsistensi dan perencanaan, perbandingan antara Iran dan Amerika Israel sangat kontras. Jika Iran terus berharap bisa mendapatkan simpati Barat, sambil tetap ragu dalam mengambil keputusan strategis, maka skenario kehancuran jangka panjang tinggal soal waktu. Karena dalam kalkulasi Washington dan Tel Aviv, Iran yang lemah, terisolasi, dan ekonominya lumpuh jauh lebih menguntungkan daripada Iran yang kembali stabil dan diterima di panggung internasional. Kesimpulannya, selama Teheran tetap terjebak dalam ilusi kompromi dan diplomasi setengah hati, Iran tidak hanya akan terus menelan pil pahit, tapi juga akan semakin kehilangan peluang untuk menentukan masa depannya sendiri.